Bahan bonsai yang sangat gampang untuk didapat dan sangat mudah untuk kita bentuk. Nah, mungkin itu gambaran tentang bahan bonsai kimeng ya teman-teman. Jadi kenapa saya bisa katakan demikian? Karena memang bahan kimeng merupakan bahan sejuta umat ya teman-teman. Kimeng dapat ngetren sekali di pandemi kemarin, bahkan sampai sekarang banyak sekali teman-teman yang masih memburu bahan kimeng ya teman-teman. Karena kenapa? Bahan kimeng salah satu bahan yang sangat-sangat gampang untuk kita dapat dan sangat-sangat mudah untuk kita bentuk ya. Berbagai macam cara bisa kita lakukan untuk proses pembentukan bahan kimeng teman-teman. Mulai dari stek, cangkok, kemudian tempel, gabung, pecah bonggol dan sebagainya. Masih banyak tips-tips yang bisa kita aplikasikan untuk bahan kimeng ya. Jadi makanya bahan ini banyak sekali penggemarnya. Mungkin kalau di Bali kita lakukan survei, gambaran umumnya kita lihat di grup-grup bonsai ya, mungkin hampir 80% sangat suka dengan bahan kimeng ya, atau bahkan mungkin 90%. Itu tidak menutup kemungkinan teman-teman, karena antusias teman-teman saya amati di pasar bonsai untuk wilayah Bali. Kalau sudah bonsai kimeng pasti banyak sekali yang nanya, penggemarnya juga banyak ya. Mengapa saya bisa katakan demikian? Karena saya juga udah jual beli ya, bahkan di wilayah saya dan juga di wilayah lain pertanyaannya sama, pasti punya bahan kimeng. Kemudian kalaupun dapat bahan kimeng pasti cepat laku teman-teman. Itu ya. Kalau bisa dihitung mungkin udah nyentuh seratusan ya untuk bonsai-bonsai kecil yang saya bentuk seperti ini, yang udah saya jual di stand saya. Itu yang berukuran kecil ya. Belum lagi yang berukuran besar, kemudian bibit, ada yang udah pecah bonggol dan sebagainya. Ada yang udah gerak dasar seperti ini ya teman-teman. Bahkan udah ratusan lah teman-teman, dari awal saya dari awal saya jual beli sampai sekarang ini ya. Ya mungkin seratusan lah untuk bahan-bahan yang ukuran kecil-kecil seperti ini. Belum lagi bibit, kalau dihitung bibit ya mungkin nyampe ribuan ya. Benar ini teman-teman. Jadi kemarin di puncak, benar-benar puncak pandemi, benar-benar puncak boomingnya bonsai itu ya, setiap harinya bisa puluhan ya ngelepas yang ukuran kecil-kecil dan juga bibit itu ya. Nah dari situ saya bisa katakan bahwa untuk penggemar bahan kimeng sangat-sangat banyak ya teman-teman. Bahkan favorit lah ada di beberapa teman-teman ya. Oke, jadi ini bahan kimeng saya dapat kemarin, udah gerak dasar. Ini bukan gerak dasar di sini ya. Saya hanya melanjutkan gerak dasar yang sudah ada. Bagaimana kita bentuk kalau gerak dasarnya seperti ini biar pohonnya kelihatan indah. Itu ya. Masih tetap sama teman-teman, konsep yang saya terapkan untuk bahan-bahan yang saya miliki, tetap untuk bahan seperti ini cantik-cantikan. Kalaupun di program nanti beda lagi untuk bahan-bahan programan ya. Oke, jadi ini kita coba konsep mau buat tertiup angin ya teman-teman, tapi kita sketch dulu apakah cocok atau enggak ya. Ternyata kurang pas teman-teman, kurang pas. Dengan gerak dasar seperti ini kita buat konsep tertiup angin, nggak masuk ya. Padahal untuk jenis ficus ya bisa juga dikonsep untuk seperti tertiup angin, tapi kurang pas ya untuk bahan ini. Ini juga bahan dari cangkokan yang ukurannya kecil ya teman-teman, mungkin sejempol tangan ya. Nah makanya saya ubah, saya akan buat konsep agak rebah sedikit, slanting, kemudian perantingan menyebar, layaknya seperti pohon besar di alam yang liar seperti itu ya, yang daunnya agak menjalar ke samping seperti itu. Besar lah, intinya seperti gambaran pohon besar di alam ya.
Nah, kenapa saya katakan seperti pohon besar di alam? Karena kita juga tidak memungkiri teman-teman bahwa kita dalam membuat suatu bonsai tidak hanya meniru atau mengambil imajinasi dari pohon di alam, pohon besar ya, tetapi juga kita meniru pohon-pohon kecil yang sesuai habitat atau hidupnya di tempat pohon itu tumbuh ya. Misalnya seperti pohon bunjin. Nah, kalau kita berbicara pohon bunjin pasti lebih condong kepada pohon-pohon yang berada di hutan terlalu rapat lah mungkin dari segi pohonnya. Jadi pohonnya tersebut pasti tumbuh ke atas sehingga untuk cabang atau ranting yang berada di bawah pasti nggak maksimal hasilnya, nggak maksimal lah pertumbuhannya, hanya ke atas yang benar-benar cepat ya pertumbuhannya. Nah, pohon bunjin saya amati konsepnya seperti itu teman-teman, meniru pohon di alam yang dimana pohon tersebut banyak sekali ya, berdempetan lah, sehingga terbentuk pohon yang di bagian ujungnya aja yang subur, yang percabangannya besar-besar seperti itu ya. Itu kalau saya amati sepintas. Mungkin dari teman-teman punya pendapat lain, punya inspirasi lain, punya masukan, bisalah sharing-sharing di kolom komentar ya. Nah, ini rencananya saya buat apa ya teman-teman? Saya juga agak bingung mau dibilang konsep apa ya, tapi yang jelas bahan ini saya bentuk bukan menyerupai lagi ya, memang pohon ya teman-teman, pohon besar yang nanti hidup di antara celah-celah bebatuan, bukan on rock ya teman-teman, tetapi di samping batu teman-teman. Nanti karena ini saya buat nanti di pot ceper agak oval, kemudian diisi batu, dan bonggolnya ini nggak merekat batu ya teman-teman, tetapi ada cabang besar atau batang utama yang nanti akan agak nyender ke batu seperti itu ya. Jadi kesannya kayak ya pohon yang ya nggak dibilang on the rock juga nggak, dibilang apa ya teman-teman. Jadi saya bingung juga teman-teman, ini mau bilang apa ya, karena saya juga bingung ini pohonnya konsepnya apa. Yang jelas biar kelihatan menarik, itulah biar singkatnya teman-teman, gak apa-apa ya, santai ya, agak bercanda-bercanda sedikit biasalah, biar nggak terlalu tegang juga teman-teman. Karena ketika kita membicarakan seni bonsai ya nggak usah lah kita tegang-tegang kayak membicarakan politik atau apalah teman-teman, atau masalah mungkin nggak harus seperti itu teman-teman. Kita harus santai, kita harus enjoy. Kadangkala saya ngobrol sama temen yang sering bantu-bantu di stand atau teman sehobi ya, kadangkala kebanyakan bercanda ya, karena santai. Karena seperti kita membuat bonsai, walaupun santai, sabar ya, tetap harus telaten dan konsisten ya, itu ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan dibilang on the rock juga enggak, karena saya tanam bonggolnya ini di samping batu ya teman-teman, di samping batu. Kemudian batang utama agak mengikuti alur batu, kemudian ada akar sulur seperti ini ya. Mungkin lebih tepatnya konsepnya apa ya, mungkin penjing ya, penjing mungkin teman-teman, lebih masuk penjing ya. Kalian bisa lihat sendirilah nanti hasil akhirnya seperti apa ya. Jadi kita kombinasikan sedikit-sedikit batu di bagian bawah, karena sekarang lumutnya sih ada teman-teman, cuma karena udah keseringan panas jadi nggak, agak gimana gitu kalau diisi lumutnya agak susah ya teman-teman. Jadi saya kembali lagi menggunakan biar rapi di bagian bawah pasir malang ya, itu ya. Oke, kita semprot sedikit. Nah, ini ya teman-teman, agak bersender di batu. Jadi kurang lebih untuk konten kita kali ini bahan yang sangat gampang untuk kita dapat dan sangat mudah untuk kita olah, kita bentuk. Nah, inilah hasil karya kita teman-teman.
Sementara seperti ini dulu, mungkin nanti kalau belum laku saya akan update lagi. Saya akan update ya bagaimana perkembangan dari pohon kimeng ini. Oke teman-teman, mungkin sekian konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak. Dan tetap semangat. Salam sehobi, salam bonsai buat teman-teman seluruh Nusantara. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Sukses semua bonsai.